Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan perdana terhadap posisi kelompok Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Sesuai serangan itu, Hussein Al-Azzi, Wakil Menteri Luar Negeri di pemerintahan sana, langsung memberikan respon tegas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui bahwa pasukan Amerika dan Inggris telah melancarkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran di Yaman. Dikutip dari Al-Mayadeen, Biden mengatakan agresi di Yaman dilakukan dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengklaim bahwa serangan itu menargetkan sistem radar. Tanya itu, mereka juga menyerang lokasi penyimpanan dan peluncuran drone, kapal pesiar, dan rudal balistik di Yaman. Hussein Al-Azzi, Wakil Menteri Luar Negeri di pemerintahan sana menyebut bahwa Amerika dan Inggris harus siap menanggung konsekuensi parah atas agresi itu. Hal serupa juga diungkap oleh Nasser Al-Adin Amen, Wakil Kepala Otoritas Media Ansarullah Yaman. Dikatakannya Angkatan Bersenjata Yaman akan secara resmi mengumumkan tanggapan Yaman terhadap agresi tersebut. Sementara itu, Muhammad Al-Buhaiti, anggota Biro Politik Ansarullah, mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris melakukan kesalahan. Menurutnya, Washington dan Inggris akan menyesali tindakan mereka. Membalas serangan kelompok Houthi di Laut Merah, Amerika Serikat dan Inggris membarikade di wilayah Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Sejumlah kendaraan tempur mulai dari udara hingga laut dikerahkan oleh militer Amerika dan Inggris. Agresi Amerika dan Inggris melancarkan beberapa serangan udara terhadap ibu kota Sanaa dan provinsi Hudaidah, Sada, dan Damar. Mereka menargetkan sekitar Bandara Al-Hudaidah dan daerah di distrik Zabid di wilayah pesisir yang sama di Laut Merah di Yaman Barat. Dikutip dari Al-Mayadeen, mereka juga menyerang Kem Kahlan, sebelah timur kota Sada di Yaman Utara. Dikutip dari The Washington Post, Pentagon sendiri mengumumkan bahwa agresi Amerika telah menargetkan 12 lokasi di Yaman. Serangan dilakukan oleh pesawat tempur, rudal jelajah, dan kapal selam. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin mengatakan serangan itu didukung oleh Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Tujuannya untuk mengganggu dan menurunkan kemampuan Houthi. Disebutkan mereka menghancurkan pertahanan udara Houthi sebelum menargetkan radar dan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan dan meluncurkan pesawat tak berawak, rudal jelajah, dan rudal balistik. Tindakan Amerika Serikat yang menyerang Yaman mendapat tentangan dari pemerintah Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dianggap melanggar konstitusi dengan melakukan serangan udara di Yaman tanpa persetujuan Kongres. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadapi reaksi balik dari beberapa anggota Partai Demokrat atas agresi terbaru Amerika Inggris yang menargetkan beberapa lokasi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Perwakilan Demokrat Rashida Tlaib memberikan reaksi menohok kepada Joe Biden. Ia menuduh Biden melanggar pasal 1 konstitusi dengan melakukan serangan udara di Yaman tanpa persetujuan Kongres. Selain itu, menurutnya warga Amerika telah bosan dengan perang yang tiada akhir. Sementara menurut anggota Kongres Sam Lee, rakyat tak ingin dana pajak mereka digunakan untuk perang tanpa akhir. Perwakilan Mark Pochan juga menekankan bahwa Amerika tidak dapat mengambil resiko terlibat dalam konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa izin Kongres. Pochan mengatakan bahwa Gedung Putih harus bekerja sama dengan Kongres sebelum melanjutkan serangan udara di Yaman. Sebelumnya, anggota Kongres Amerika dari Partai Republik dan Demokrat juga menyatakan keprihatinan atas serangan Amerika di Yaman. Sementara itu, pengunjuk rasa menggelar aksi di luar Gedung Putih mengutuk pemboman Amerika di Yaman. Para pengunjuk rasa menekankan bahwa warga Yaman berusaha menghentikan terorisme dan genosida di Gaza. Kelompok Houthi saat ini belum secara resmi memberikan tanggapan terhadap serangan yang dilancarkan oleh militer Amerika Serikat dan Inggris di Laut Merah. Namun kini muncul sebuah pesan diduga dari Mujahidin Yaman soal kesanggupan mereka untuk berperang.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri di pemerintahan sana, Hussein Al-Aizzi, memberikan ancaman ke Amerika Serikat dan Inggris. Ia menegaskan bahwa Amerika dan Inggris harus siap membayar harga yang mahal dan menanggung semua konsekuensi mengerikan dari agresi terang-terangan mereka. Sebaliknya, Wakil Ketua Otoritas Media Gerakan Ansarullah, Nasr Al-Adin Amer, turut memberikan responnya. Ia menjelaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman akan secara resmi mengumumkan tanggapan Yaman terhadap agresi tersebut. Pada saat yang sama, Mujahidin Yaman di Pantai Barat mengirimkan pesan kepada pemimpin Ansarullah, Abdul Malik Al-Houthi. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan pertempuran yang dijanjikan. Langkah itu mereka ambil sebagai bukti kesetiaan mereka kepada rakyat yang telah sabar dan berjuang dari penindasan. Sebelumnya, Sana menegaskan bahwa mereka sangat siap menghadapi agresi Amerika-Inggris. Houthi memperingatkan setiap serangan Amerika terhadap Yaman tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan. Konflik di Timur Tengah kian memanas setelah Amerika Serikat dan Inggris melancarkan agresi militer ke Yaman. Pesawat tempur hingga kapal perang kedua negara diterjunkan menuju Laut Merah. Pada Kamis 11 Januari 2024, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat berkoordinasi dengan Inggris melakukan serangan gabungan terhadap sasaran Houthi. Sebuah pesawat milik tentara Amerika Serikat terlihat lepas landas saat malam hari. Hal serupa juga terlihat dari militer Inggris yang menerbangkan pesawat tempurnya. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat menilai Houthi dan Iran yang diduga memberikan sponsor telah mengganggu stabilitas pelayaran internasional. Terlebih, Houthi dari beberapa bulan yang lalu telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Israel maupun kapal yang menuju Israel. Serangan itu tak akan dihentikan sebelum Israel menghentikan genosida di Gaza. Houthi menegaskan akan membalas serangan negara manapun yang mengancam wilayahnya. Sejumlah negara mengecam langkah Amerika Serikat dan Inggris yang meluncurkan serangan ke Yaman pada Kamis 11 Januari 2024. Membalas serangan itu, Iran membombardir posisi rezim Zionis lantaran dianggap bersekutu dengan Amerika. Dikutip dari Pars Today, Gerakan Al-Nujaba Perlawanan Islam Irak mengumumkan penyerangan yang dilakukan terhadap rezim Zionis. Dilaporkan kekuatan Gerakan Al-Nujaba menyerang pusat komando keamanan rezim Zionis di dekat Sungai Yordan di Golan. Serangan itu sebagai balasan atas tindakan Amerika Serikat dan Inggris ke Yaman. Sementara Houthi mengklaim membalas serangan Amerika dengan menenggelamkan kapal pertama beserta dengan semua penumpang di dalamnya. Adapun serangan itu dilancarkan Houthi dengan menggunakan rudal balistik. Dikutip dari Pravda.com, Jenderal Angkatan Bersenjata Yaman Abdul Salam Jahab menilai bahwa serangan itu sebagai kehendak dari Tuhan. Tak hanya itu saja, seorang pejabat Houthi juga melaporkan bahwa pasukannya berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika. Meski begitu, Amerika membantah terkait laporan ini dan mengaku tidak ada kapal maupun pesawat jet tempur yang dihancurkan Houthi. Sejumlah anggota kelompok Houthi dilaporkan terbunuh dalam serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Houthi pun menegaskan pihaknya akan terus menyerang kapal-kapal Israel meski sekutunya menyerang wilayah Yaman. Kelompok Houthi Yaman mengklaim bahwa 5 pejuang mereka tewas. Selain itu, 6 orang lainnya terluka seperti yang disampaikan oleh juru bicara Houthi pada Jumat 12 Januari 2024. Pernyataan tersebut muncul sebagai respon terhadap serangkaian serangan yang dilakukan Amerika dan Inggris di Yaman. Dikutip dari The Jerusalem Post, Houthi menyebut serangan itu sebagai tindakan biadab. Muhammad Abdel Salam, juru bicara senior Houthi Yaman, mengatakan pihaknya tak gentar meski diserang. Ia juga berjanji untuk terus menyerang kapal-kapal Israel dan kapal-kapal yang menuju Israel. Iran yang turut merespon tindakan Amerika, Inggris menyebut bahwa serangan itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Yaman. Hizbullah juga menyalahkan Israel atas serangan itu.
Rusia turut mengecam langkah Amerika Serikat dan Inggris atas serangannya terhadap sejumlah wilayah di Yaman. Moskow menilai serangan itu adalah contoh lain dari distorsi resolusi Dewan Keamanan PBB. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu disampaikan juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pada Jumat 12 Januari 2024. Selain bentuk distorsi, serangan Amerika dan Inggris itu dinilai sebagai pengabaian hukum internasional atas nama eskalasi di wilayah tersebut. Zakharova menilai langkah sekutu Israel itu bisa memperburuk situasi di wilayah tersebut. Rusia sendiri meminta diadakannya sidang darurat di Dewan Keamanan PBB. Sidang itu dilakukan dengan latar belakang agresi gabungan Amerika dan Inggris terhadap Yaman. Diketahui pengeboman Amerika Inggris terfokus pada pangkalan udara Al-Dailami yang berdekatan dengan Bandara Internasional Sana di utara sana. Komandan Komponen Udara Angkatan Udara Pusat dan Pasukan Gabungan Jenderal Alex menyebut agresi terhadap Yaman menyasar lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi. Lebih dari 100 bom dan rudal berbagai jenis dibom digunakan. Faksi-faksi berlawanan dari sejumlah negara mengutuk agresi yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Yaman. Terlebih serangan itu menewaskan 5 anggota Houthi. Faksi berlawanan yang mengutuk serangan Inggris dan Amerika salah satunya ialah Hizbullah. Sekutu Israel itu dinilai mengancam keamanan dan kedaulatan serta rakyat Yaman yang bebas dan terhormat. Yaman sendiri saat ini terus berdiri teguh, berani, dan penuh tanggung jawab kepada rakyat Palestina. Hizbullah menegaskan agresi ini tidak akan melemahkan mereka, melainkan hanya akan memberdayakan mereka dan meningkatkan tekad melanjutkan agresi. Dikutip dari Al-Mayadin, Jihad Islam Palestina juga turut mengutuk serangan Inggris dan Amerika dan sikap lalai rezim Arab. Faksi berlawanan Palestina menegaskan bahwa pemerintah Amerika lah yang mengatur perang genosida terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Hamas juga mengutuk agresi Amerika Inggris terhadap Yaman. Mereka menganggap kedua negara bertanggung jawab atas dampaknya terhadap keamanan kawasan. Hamas menegaskan bahwa agresi keji terhadap Yaman adalah tindakan teroris yang tidak diperhitungkan. Hal ini hanya akan menyebabkan eskalasi dan ketegangan lebih lanjut di kawasan. Oleh karenanya, Washington dan London disebut harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.